Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filtri Raji dengan NPM 2417051061 dari Prodi Ilmu Komputer dari kelas B, angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu tentang evolusi komputer. Pertama-tama kita buka dulu ininya. Di sini ya, ada di silabus. Kita sudah buka tadi. Yang pertama, saya di sini akan membahas tentang bab 2 yang ada di buku pengantar organisasi komputer, yaitu tentang evolusi dan kinerja komputer. Kita baca dulu, teman-teman. Dalam bab ini, mula-mula akan dibahas tentang sejarah singkat komputer, karena beberapa di antaranya merupakan dasar dari perkembangan komputer saat ini. Kemudian, dibahas mengenai bermacam-macam teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai suatu unjuk kerja yang seimbang dan efisien. Dan yang terakhir akan dibahas evolusi dua sistem yang sangat penting pada komputer saat ini, yaitu Pentium dan PowerPC. Baik, kita akan mulai saja. Sejarah singkat komputer. Jadi komputer itu banyak ya sejarahnya, panjang. Kita akan kembali ke masa lalu dulu, yaitu tentang generasi pertama komputer, tabung vakum, dari tahun 1945 sampai 1955. Jadi komputer pertama itu adalah ENIAC atau ENIAC, saya nggak tahu bacanya. ENIAC ini merupakan singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau disingkat BRL, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya, tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personil dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. ENIAC sendiri mempunyai berat 30 ton. Wah, sangat berat ya untuk sebuah komputer. Bervolume 15.000 kaki persegi dan berisi lebih dari 18.000 tabung vakum. Daya listrik yang dibutuhkan sebesar 140 kW. Wow. Kecepatan operasi mencapai 5.000 operasi penambahan per detik. ENIAC masih merupakan mesin desimal, representasi dari bilangan dalam bentuk desimal, dan aritmetiknya dibuat dalam bentuk desimal. Memorinya terdiri atas 20 akumulator yang masing-masing akumulatornya mampu menampung 10 digit desimal, dan setiap digit dipresentasikan oleh cincin yang terdiri dari 10 buah tabung vakum. Dan ENIAC sendiri punya kekurangan, yaitu manual pemrogramannya dengan menyetel switch. Jadi dia programannya itu masih manual, memasang dan menanggalkan kabel-kabelnya. ENIAC selesai pada tahun 1946 sejak proposal diajukan dari tahun 1943. Jadi sejak proposalnya diajukan itu sekitar 3 tahunan ya. Sehingga tahun 1946 merupakan gerbang bagi zaman baru komputer elektronik. Jadi ini bisa dibilang awal mulanya lah komputer modern saat ini. Baik, kita akan baca lagi. Yap, ini sudah ya. Ini kecepatan per detik. Kita kemudian akan belajar tentang John Van Neumann, seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer. Nah, kita akan coba ini tanyakan pada GPT. Halo GPT, apa aja sih perbedaan ENIAC dan apa ya dia? Lupa ya. ENIAC dan EDVAC. Deh, akan pertanyaan bagus. Nah, ini jarang nih ada yang ngasih halo pertanyaan bagus. Biasanya kalau saya bertanya tuh diolok-olok, ih kamu nih nggak memperhatikan. Nah, begitu biasanya ya. ENIAC dan EDVAC adalah dua komputer generasi awal yang punya peran penting dalam sejarah komputer. Berikut adalah perbedaan utama di antara keduanya. ENIAC
Ini yang pertama tadi udah saya jelaskan, mulai dikembangkan 1943. Nah 1943 ini udah proposal ya dia. Selesainya 1945. Arsitekturnya tidak menggunakan arsitektur tersimpan, non-storage program. Program disimpan tidak, diprogram secara manual dengan kabel dan saklar. Media penyimpanan tidak punya memori seperti komputer modern. Jadi ENIAC ini nggak punya memori ya teman-teman. Kecepatan sangat cepat untuk masanya, tetapi lambat dibandingkan standar modern. Tujuan awal digunakan untuk memperhitungkan balistik militer. Komponen utama yaitu tabung vakum sekitar 18.000 buah. Wah, itu banyak banget ya. Pengaruh komputer elektronik digital pertama dalam skala besar. Untuk EDVAC sendiri mulai dikembangkan pada 1944. Saat mulai si ENIAC-nya udah mulai ini ya. Jadi dia udah duluan ENIAC daripada EDVAC. Selesainya 1949. Ya cukup lama untuk sebuah komputer. Ya tapi cukup cepat juga di zamannya ya. Arsitekturnya menggunakan arsitektur tersimpan atau storage program architecture. Apakah programnya disimpan? Iya. Nah jadi si EDVAC ini perbedaannya sama ENIAC itu programnya disimpan ya. Jadi dia punya memori. Program dan data disimpan dalam memori yang sama. Media penyimpanannya menggunakan memori itu kan, menggunakan memori. Jadi sudah ada memori di tahun segitu ya. Kecepatan lebih efisien dan fleksibel dibanding ENIAC. Tujuan awalnya dirancang untuk memperbaiki kekurangan ENIAC. Nah, jadi benar ya, tadi ENIAC kan dibuat untuk perhitungan balistik militer. Nah, sedangkan si EDVAC sendiri itu digunakan tujuan awalnya itu untuk dirancang memperbaiki kekurangan ENIAC. Pengaruhnya, cikal bakal arsitektur non-linear yang digunakan komputer sekarang. Lebih modern EDVAC. Baik, kemudian kita akan lanjut. Ini foto dari ENIAC. ENIAC. Ini EDVAC ya. Iya, EDVAC. Kita akan coba searching dulu. Foto ENIAC. Kita akan coba searching dulu. Yap, ini sungguh besar banget ya. Kayak ya damn, ini besar banget, bro. Baik, kita akan coba kembali ke materi. Tahun 1946, komputer dengan storage program konsep dipublikasikan, yang kemudian dikenal dengan komputer EIS, Computer of Institute for Advanced Studies. Struktur komputer EIS terlihat pada gambar 2,1 ya. Ini ada struktur gambarnya. Ya benar, struktur komputer EIS. Ada Arithmetic Logic Unit atau CA, Program Control atau CC, Main Memory, dan I/O, Input Output. Memori IAS terdiri dari atas 1000 lokasi penyimpanan yang disebut word. Ini bukan word yang kita kenal ya. Words terdiri atas 40 binary digit atau bit. Data maupun instruksi disimpan dalam memori ini, sehingga data maupun instruksi harus dikodekan dalam bentuk biner. Format memori terlihat pada gambar 2,2. Ini adalah gambar dari format memori Word tadi. Sebuah Word terdiri dari 20 bit instruksi dengan masing-masing 8 bit kode operasi dan 12 bit alamat. Baik. Ini adalah yang saya jelaskan tadi, von Neumann tuning atau konsep stored program komputer yang bisa menyimpan data dan program. Kemudian ada ALU untuk mengerjakan operasi data biner, control unit atau CU atau CC ya tadi singkatannya, lupa saya. Interpretasi instruksi dari komputer dan mengeksekusi. Kemudian ada I/O atau input output, kemudian ada ini IAS yang saya jelaskan tadi. Dan mereka ini selesai dibuat pada tahun 1952. Indonesia baru berapa tahun tuh merdeka tuh. Struktur mesin. Nah, ini sama ya kayak yang di gambar ini. Nih, sama. Kemudian ada EIS. Ini adalah detail-detail EIS yang saya jelaskan tadi. Wah, ini banyak sekali. Kemudian selanjutnya ada struktur detail EIS. Ini yang lebih detail. Ada CPU atau Central Processing Unit. Di dalamnya itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada Arithmetic and Logic Unit, Accumulator, MQ, Arithmetic and Logic Suite, MBR, Program Control Unit, PC, IBR, IR, Control Suite, MAR,
instruction and data, main memory, input output equipment, address. Kemudian pada 1947 ada komputer komersial, mana kita cari ya. Nah ini dia, tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Tahun 1947, Eckert dan Marconi mendirikan Eckert-Marconi Computer Corporation, yaitu corporation, untuk memproduksi komputer secara massal, komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer, menjadi tulang punggung perhitungan sensus pada tahun 1950 di USA. Kemudian ada UNIVAC 2 yang memiliki kapasitas memori lebih besar dan kinerja yang lebih baik, diluncurkan tahun 1950 juga. Sama ya, jadi enggak ya? Oh enggak, sama. Enggak, beda-beda. Yang ini 1947 dan ini yang 1950. IBM pun tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pangsa pasar bisnis saat ini. Seri IBM pertama adalah seri 701 dan berkembang lebih baik dari sekarang. Kemudian ada generasi kedua, transistor, dari tahun 1955 sampai 1965. Yap, di sini ada ini yang saya baca ya, UNIVAC 1 dan UNIVAC 2 lebih cepat, memang lebih besar. Nah, IBM nih semacam itu ya, pesaing bisnisnya. Kemudian kita akan membahas tentang generasi kedua, yaitu transistor. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan oleh komponen kecil bernama transistor. Transistor ini kecepatannya lebih cepat ya daripada tabung vakum. Nih, dia bisa 200.000 operasi per detik. Wah, ini cepet banget ya teman-teman. Komputer transistor berbasis transistor. Mikrolemmatik secara harfiah berarti elektronika kecil. Sebuah komputer dibuat dari gerbang logika. Nah, gerbang logika ini juga saya sudah belajar di semester 1. Sejumlah gate dikemas dalam satu keping semikonduktor. Generasi komputer ini ya yang saya bahas tadi, vacuum tube. Jadi yang pertama itu ada vacuum tube, kemudian ada transistor, kemudian ada SSI atau small scale integration up to 100 device on chip. Kemudian ada MSI, LSI, VLSI, dan ultra rich integration. Kemudian ada Moore's law. Kita baca di sini Moore's law. Waduh, error. Berarti kita baca dari sini saja. Ini adalah jumlah transistor dalam CPU. Jadi ada 404 itu 1970. Ini ada berapa ya? Pokoknya yang Pentium ini udah ini ya, lumayan banyak ya. IBM seri 360 dibuat pada tahun 1964. Pengganti seri 7000 atau tidak kompatibel. Ini ada struktur bus pada DEC PDP 8. Kemudian ada memori semikonduktor. Ini dibuat pada tahun 1970 oleh Fairchild. Ukurannya kecil, sebesar 1 sel core memory, dapat menyimpan hingga 256 bits. Non-destruction rate lebih cepat dari core memory. Kapasitas meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Setiap tahun ya? Wah, sekarang udah berapa tuh? Meningkatkan kecepatan banyak banget. Kemudian ada performance mismatch, kecepatan prosesor meningkat. Ini buat perkembangan teknologi komputer ya. Kemudian ada DRAM dan prosesor karakteristik. Kemudian ada solusi. Nah, ini juga Pentium. Kemudian ada PowerPC dan Internet Processors. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang dalam saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.